melakukan wawancara perusahaan di PT Adila. Kami udah sampai di PT Adila. Perkenalkan, nama saya Hanna. Jadi bapak saya melihat kami dari koordinasi dari tadi kami boleh wawancara itu apa sih? Boleh. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dulu Kak, dari divisi mana gitu? Oke, perkenalkan nama kakak Esther dari PT Adila Preski Parindo Duta, bagian staf administrasinya. Kira-kira mau tanya apa ini, Dek? Pertanyaan yang pertama itu Kak, perusahaan PT Adila ini bergerak di bidang apa nih? PT Adila perusahaan bergerak di bidang penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura. Secara resmi. Dari resmi nih Kak, Iya, ke benar. Malaysia dan Singapura ya. Ya, Malaysia dan Singapura. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, budaya atau slogan apa yang ada di perusahaan PT Adila ini? Budayanya atau slogan lah ya, kita mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia agar adik-adik yang baru tamat sekolah atau sudah lama mencari kerja di Indonesia belum dapat boleh berangkat kerja ke luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerja di Indonesia. Jadi dia mengurangi pengangguran lah ya Ya, Kak. mengurangi angka pengangguran. Ada nggak sih Kak visi dan misinya yang pengen dicapai perusahaan ini? Macam mana? Visi dan misinya itu tadi ya? Ya, visi dan misinya PT Adila ini untuk tahun udah 3 kali mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan terbaik dan memberangkatkan tenaga kerja terbanyak dari Indonesia. Ya, dari Indonesia, seluruh Indonesia ya, kita nomor satunya. PT Adil ini selain di Medan ada di mana lagi ya Kak? Cabang kita ada di Semarang dan Yogyakarta. Dari tadi Kakak dari bidang administrasi ya Kak? Iya, administrasi pembuatan Rekom ID kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Mekanisme pekerjaan yang sedang Kakak tempati di bidang ini tuh bagaimana Kak? Mekanisme setiap pekerja, calon pekerja yang sudah selesai interview pastinya harus mendapatkan ID siap kerja dari pemerintah, dimana kan kita ini prosesnya resmi ya Dek, jadi haruslah dia terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota masing-masing sesuai daerah mereka. Nah, inilah tugas saya untuk membuatkan surat pengantarnya dan memberikan arahan kepada calon pekerja dokumen apa saja yang perlu dibawa untuk ke Dinas Tenaga Kerja. Itulah. Setelah itu mendapatkan ID dari dinas, baru mereka boleh lanjut proses selanjutnya yaitu medical dan buat paspor. Jadi Kakak ini membantu itu ya Kak, Iya, informasinya. Iya, mempersiapkan dokumen untuk ke Dinas Tenaga Kerja agar pekerja tersebut bisa diberangkatkan secara resmi dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, misalnya nih dalam pengambilan keputusan pasti ada namanya suatu masalah gitu kan, itu yang bertanggung jawab di perusahaan ini tuh siapa Kak? Kalau untuk pengambilan keputusan, pertama kalau misalnya kita tidak bisa lagi, kita lapor ke supervisor kita dan supervisor akan menyampaikan kepada langsung pimpinan karena kita ini perusahaannya masih tidak terlalu banyak pekerja, jadi tingkatannya hanya seperti itu, supervisor langsung ke pimpinan. Berarti melalui supervisor lalu ke pimpinan. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih Kak tantangan dalam mengelola tenaga kerja ini dari luar maupun dari dalam perusahaan? Tantangan yang kita hadapin ya pertama kalau dari dokumen pekerja sendiri ya, dari dokumen
adanya perbedaan data mereka antara KTP dan kartu dan ijazah mereka, semisal beda tempat lahir atau beda huruf di nama gitu. Selanjutnya yang kedua, tantangan berikutnya adalah masalah kesehatan, karena kita ini kan dicek lagi kesehatannya di klinik, ternyata gagal medikal, ya pekerja tidak bisa berangkat gitu. Dibatalkan. Iya, dibatalkan, itu aja. Sebenarnya tidak ada tantangan lainnya, semuanya lancar. Berarti itu sudah pernah terjadi ya Kak sebelumnya? Ya, perbedaan data ada terjadi. Kita suruh calon pekerja untuk pergi ke dinas catatan sipil kependudukan Tapi itu agar nanti masih merubah dokumen mereka. itu masih bisa diselesaikan berarti Bisa, nanti ya bisa. Kak? Nggak langsung dibatalkan ya? Tidak. Tapi kalau untuk gagal medikal langsung batal ya. Kalau medikal langsung batal. Iya, tidak bisa sesuai standar pekerja. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, perusahaan ini pasti mengadakan rapat ya Kak. Jadwal rutinnya itu biasanya dari hari apa dan jam berapa gitu Kak? Untuk rapat kita rapat tidak selalunya rutin. Misalnya ada sesuatu yang penting disampaikan baru dibuat jadwal rapatnya. Biasa kalau kita rapat 45 ke 1 jam. Itu untuk berkalanya tidak selalu disebutkan, tapi kalau ada sesuatu yang penting pasti dirapatkan. Pembahasan penting tadi ya Kak yang diadakan di rapat ini. Pembahasannya itu apa aja Kak kalau boleh tahu? Tentang peraturan-peraturan yang baru dari Malaysia maupun dari Indonesia. Peraturan yang misalnya ada perkembangan update dari Malaysia disampaikan, atau update dari pemerintah, perubahan sistem gitu. Itulah yang perlu diimplementasikan kepada pekerja seperti kami. Jadi nggak ada jadwal rutinnya, tapi rapatnya kalau ada informasi yang harus penting gitu ya Kak ya? Iya. Harus disebarkan ya? Iya. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak apresiatif yang ditunjukkan kepada tenaga kerja di sini? Misalnya tuh seperti insentif atau apa, misalnya dia punya prestasi. Pencapaian ya. Iya, ada pencapaian. Oh, di sini enak deh. Kalau kami rajin kerja, kami dapat tunjangan kehadiran. Oke, baru kalau kami 1 tahun itu nggak ada absen, kami dibawa jalan-jalan ke luar negeri. Itulah. Seru ya berarti Kak di Ya. sini. Ada lagi, Dik? Udah Kak, itu aja. Oke. Makasih ya Kak atas Iya, wawancara dan terima kasih. jawabannya. Kasih atas waktunya Kak. Oke, sama-sama. Selamat siang. Ya Kak. Selamat siang.